bahwa ada banyak penafsiran yang kemudian disampaikan, ya. Kemudian juga metode penafsiran yang di dalam poin 35 itu ada sekitar 8 metode penafsiran: gramatikal, historikal, sistematikal, sosiologis, ekstensif, dan otentik. Ini semua bisa diterapkan dalam konteks memahami satu aturan. Bahkan di samping itu juga dikenal doktrin penafsiran lain, misalnya lex specialis, logat, generalis, dan lain. Artinya, walaupun dia dianggap sebagai satu perjanjian dan kemudian ketentuan undang-undangan buku ketiga perdata bab keempat memberikan suatu guidelines bagaimana menafsirkan, namun ketentuan penafsiran secara umum itu juga bisa digunakan dalam menafsirkan misalnya anggaran dasar yang di dalamnya terdapat perbedaan penafsiran antara satu pihak dan pihak. Baik, terima kasih. Tadi dikatakan bahwa tentang penafsiran satu perjanjian kan ada dalam BW, Iya. berdasarkan pasal 342 sampai 351 tadi. Iya. Di samping itu juga ada azas-azas yang lain seperti lex superior, teori, dan spesialis. Dan juga ada cara atau metodologi penafsiran yang dilakukan. Nah, sekarang ada pertanyaan terkait dengan suara terbanyak. Di dalam anggaran dasar IPA disebutkan, pertama-tama itu terkait dengan pasal 14 ayat 5 itu yang mengatakan harus adanya musyawarah mufakat. Pasal 14 yang mulia, 14 ayat 5 huruf A, B, dan C. A, B, dan C. Saya bacakan dulu. Mohon izin. Keputusan Kongres dapatnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Yang B, apabila keputusan Kongres tidak dapat diputuskan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam huruf A ini, maka persidangan dengan disetujui lebih dari setengah bagian jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dengan sah oleh anggota biasa perkumpulan yang hadir dalam Kongres, kecuali mengenai hal-hal yang dimasuk pasal 20 soal ini perubahan anggaran dasar. Yang C, apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, ini terkait dengan keputusan tadi, terkait dengan keputusan. Yang C ini terkait dengan keputusan. Maka pemungutan suara diulang. Pengulangan hanya dapat dilakukan satu kali dan apabila pemungutan suara ulang tersebut jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap telah kecuali tuntutan lain dalam anggaran dasar. Yang saya pertanyakan adalah ini prinsip di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, karena ini prinsip tadi kan ada terkait dengan penafsiran. Apakah prinsip ini berlaku untuk semua anggaran dasar, maksudnya seluruh pasal yang ada di dalam anggaran dasar dan rumah tangga, atau cukup cukup pada pasal ini saja? Sebab selain pasal 14 dalam rumah tangga itu dipertegas di dalam pasal 17 ayat 16 tentang musyawarah mufakat. Itu jadi pertanyaan saya. Apakah ini memang hanya untuk pasal? Konstruksinya pertanyaan berarti simple sehingga jangan sampai menjelaskan itu. Coba. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan di dalam anggaran dasar disebutkan ada prinsip musyawarah mufakat dan kemudian disebutkan apabila tidak bisa dilakukan makanya harus melalui keputusan yang disetujui. Jadi ada satu azas musyawarah mufakat dan kemudian kedua azas segala keputusan itu harus disetujui oleh setengah bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan yang sah. Dan selain dari anggaran dasar ini dalam anggaran rumah tangga juga ada penegakan terkait. Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah azas di dalam perjanjian tersebut atau di dalam anggaran dasar rumah tangga tersebut hanya berlaku kepada pasal ini saja atau seluruh kegiatan yang diatur di dalam anggaran dasar rumah tangga.
terkait dengan azas itu? Berdasarkan pemahaman saya, tentu harus dilihat dari anggaran dasarnya. Karena kalau dalam konteks yang lain, misalnya di dalam anggaran dasar perseroan misalnya, itu mengenai keputusan untuk Enggak, yang ditanyakan anggaran dasar Ya. 45 betul. yang disebutkan dalam pasal 14 Ya. itu. Ya. Jadi, apakah itu akan berlaku berkaitan dengan pasal yang lain? Pasal yang lain. Makanya begitu. Ya, kalau Khusus hanya pasal 14 itu. Kalau kemudian itu dianggap sebagai satu yang prinsip atau dasar atau semangat dari pengambilan keputusan, tentu dia juga harus dia digunakan untuk pengambilan keputusan yang lain. Begitu. Tadi saya coba ingin memposisikan karena saya tidak membaca detail terkait anggaran dasar tersebut. Kalau itu memang dianggap sebagai suatu prinsip dasar, tentu itu akan menaungi seluruh atau sebagian besar dari. Enggak, mungkin maksudnya begini. Apakah pasal 14 itu berdiri sendiri pasal itu atau terkait dengan pasal-pasal yang lain di dalam anggaran dasar? Maksudnya begitu. Iya, tentu. Ya, kalau itu berarti dia tidak berdiri sendiri karena merupakan bagian dari anggaran dasar tersebut. Berdiri sendiri. Ya, Terkait dengan pasal-pasal. terkait dengan lain. pasal-pasal. Kalau ada kaitannya. Ya, Baik, terima kasih. Kemudian yang kedua terkait dengan prinsip surat terbanyak. Dalam pasal 17 ayat 5 di sini dikatakan ada surat terbanyak. Begitu juga dengan halaman tetangga disebutkan dengan surat terbanyak. Nah, apakah prinsip suara terbanyak ini apabila antara anggaran dasar dengan anggaran rumah tangga ada perbedaan sedikit, gitu ya. Mana yang akan diacu antara anggaran dasar dengan anggaran rumah tangga? baik. Untuk menjawab ini akan sangat digantungkan kepada bentuk atau aturan dalam anggaran dasarnya. Pada prinsipnya anggaran dasar itu adalah yang paling tinggi. Kemudian aturan lebih teknis ada di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Biasanya dalam pembuatan anggaran dasar itu disampaikan bahwa apabila anggaran rumah tangga itu bertentangan dengan anggaran dasar, maka yang digunakan adalah anggaran dasar. Jadi dalam hal terdapat klausul tersebut, maka tentu anggaran dasar yang menjadi tolak ukur untuk sebagai suatu yang kepastian dalam konteks tadi. Jadi akan sangat digantungkan. Nah, saya melihat bahwa anggaran dasar itu merupakan suatu yang lebih pokok, sementara suatu yang lebih teknis. Maka kalau kita gunakan penafsir yang lain, misalnya penafsir Bruno misalnya, ya, bahwa ada aturan lebih tinggi dan aturan lebih spesifik, maka tentu aturan lebih tinggi yang aturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Tapi saya kemudian lagi mengatakan bahwa akan sangat digantung pada prinsipnya anggaran dasar yang lebih utama, karena yang lebih teknis di anggaran rumah. Namun demikian, apabila ada ketentuan dalam anggaran tersebut yang kemudian berbunyi misalnya bahwa apabila ada perbedaan antara anggaran dasar rumah tangga, anggaran dasar dengan anggaran rumah tangga, anggaran dasar itu berlaku. Jadi apabila itu terjadi, maka tentu jawabannya adalah anggaran dasar yang digunakan. Jadi intinya kalau ada perbedaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga akan kembali ke anggaran dasar. Terima kasih. Saudara saksi, saya ingin mencontohkan dari boleh diperlihatkan bukti P39 B40 yang barusan disebutkan. Bisa ya.
yang baru.